Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta cuan, sobat cuan semua. Sekarang tanggal 6 pagi, minggu kedua di bulan Februari. Nah, di minggu pertama kita udah ngamatin nih, belajar mengikuti tren. Sebentar, ngopi dulu ya. Jadi ini pertama kali saya ikut order beli saham IPO, yaitu si saham perdana Wijaya Timber FWCT. Nah, kenapa? Karena dari berbagai kajian analisa dari teman-teman para senior di YouTube gitu ya, ternyata ini eh, disebut sebagai saham yang murah gitu. Dan terbukti di tanggal 1 Februari kemarin saat IPO oversubscribe sampai 344 kali katanya ya. Di harga perdananya 118, listingnya di 159 di hari pertama. Cuma yang jadi masalah ternyata setelah itu nyungsep sep di luar harapan yang pemburu saham IPO. Nggak naik, malah jadi makin turun. Nah, jadi saya karena baru pertama kali ngikutin yang seperti ini, ternyata ya memang jebakan di dunia pasar modal itu ya seperti ini ya. Banyak hal-hal yang harus dipelajari gitu. Tapi karena kita patokannya, misinya adalah mengais dividen alias full belajar tentang aspek fundamentalnya, jadi ya nyantai-nyantai aja ya, mau naik turun itu justru jadi materi laboratorium untuk kita gali, kenapa bisa naik, kenapa bisa turun, dan siapa yang bikin naik, siapa yang bikin turun, itu yang harus bisa dijawab. Karena ya sekarang saham yang bagus dijadiin gorengan nih, diturunin gitu ya, sampai yang tadinya naik dari 159 di penutupan minggu pertama IPO-nya turun, sehingga rata-rata nih returnnya minus 4,78 ya. Nah, kita balik lagi ke pesan moralnya katanya ya. Saham IPO yang terakhir saya beli adalah Astra. IPO sudah tidak menarik lagi karena tidak ada pemilik perusahaan yang mau menjual sahamnya murah. Nah, ini benar juga ya. Jadi kalau dari saya amatin berbagai masukan, berbagai narasi dari para YouTuber saham gitu ya, dia selalu menasehati buat yang hunting saham IPO buat hati-hati, karena sekarang banyak perusahaan IPO yang ecek-ecek justru disinyalir bisa ngerampok duit para retail. Nah, itu yang harus hati-hati ya, jangan sampai kejebak duit kita di beli saham yang justru saham listing perdananya malah tidak bagus gitu. Nah, ini pesan moral yang jadi guidance kita gitu ya. Nah, untuk menunggu saham IPO yang dijual murah, nah ini sebetulnya inti dari pesan moral kita belajar di saham FWCT ini. Bagaimana mendefinisikan saham IPO itu masih murah, dan ketika ternyata nggak sesuai harapan malah turun, nah kita masih tetap memandang si FWCT ini murah atau enggak gitu ya. Nah, kemarin di listingnya 159 ya. Ini membangkitkan optimisme nih karena bakal cuan berkali-kali katanya ya. Sing horeng ternyata di minggu pertama malah nyungsep. Makanya banyak orang-orang yang memburu saham IPO di hari perdananya itu langsung dia lepas gitu. Ini pelajaran buat saya juga nih, bahwa tapi kalau dilepas juga gimana ya, cuma dapat dikit tuh, cuma dapat 21 lot, ngapain dilepasnya. Nah, ini kemarin kenapa disebut bikin heboh, karena dibilang murah ya. Murahnya karena price book value-nya itu di bawah 1 gitu. Nah, apakah setelah IPO price book value-nya juga masih di bawah 1? Nah, karena kan ini patokannya harganya 118 ya. Kemarin kan
pakai 120 gitu. Oke, nah ini jatah saya nih, 21 lot alias 200.000. Jadi dengan bayar biaya kursus 247.000, kita belajar memahami karakteristik dari saham IPO, kemudian kita belajar menggali sisi fundamental tuh apa aja sih yang dibilang value investing gitu ya, biar nggak kejebak spekulasi. Nah ini baru setengah jalan. Saya coba untuk baca satu persatu isi dari prospektus, ternyata mabok juga ya, karena hampir 400 halaman. Kayaknya akhirnya banyak yang di skip juga ya. Ya minat bacanya rendah, jadi agak susah memahami informasi yang ada di prospektus itu. Oke, ini yang kemarin ya, belajar saham IPO saya cuma dapat 21 lot aja. Kemudian pada saat listing nih naik menjadi 159. Ini udah optimis orang ya, bisa di atas 200, 300. Nah ini yang paling menarik adalah si saham FWCT itu. Ini saya akan komparasi dengan sahamnya Personel Alih Daya, si Pada gitu ya. Karena secara fundamental, secara keuangan, financial statement si FWCT ini lebih bagus daripada si Pada. Net income-nya lebih gede daripada si Pada itu. Ada pendapatan dolarnya pula, real ekspor gitu ya, bukan cuma makelar. Per closing Jumat, saham Pada itu masih di atas 100 berapa ya, 90 apa 200. Sementara ini 138 ya closingnya nih. Nah ini dia 138. Jadi teman-teman yang punya FWCT ini ya wajib membandingkan harganya 138 dengan harga si Pada nih. Kenapa? Karena Pada lagi harganya di atas FWCT. Ini bisa kebalik ya. Nanti justru si Padanya diturunin, nih dana si bandar dinaikin ke FWCT ini. Kenapa? Karena fundamentalnya ini lebih bagus gitu ya. Labanya saya lihat sekitar 20-30 miliar, sementara si Pada paling cuma 4 miliar. Jadi kalau buat yang mau ngincer dividen ini lebih menarik gitu ya. Nah ini asumsi di minggu kedua apakah bakal ARB lagi. Kita lihat nih grafiknya ya, di minggu pertama setelah IPO di sini tiba-tiba jadi turun. Nah apakah ini membuat saham si FWCT ini harus kita serok untuk dikumpulin ya buat yang ngincer dividen, atau bagaimana gitu. Kalau saya sih udah langsung lepas si Padanya, pindah ke FWCT karena ini lebih prospek ya menurut saya pribadi. Ini hasil buat kajian edukasi aja, bukan untuk rekomendasi buat teman-teman yang baru belajar. Kita belajar bareng untuk menggali, mengeksplor daleman yang terkait aspek finansial dari satu perusahaan. Saya juga ini awam ya, jadi masih coba-coba menggali apa sih sebetulnya yang dinilai dari satu saham itu disebut murah, prospek atau gimana. Nah ini nih nasihat mentor. Ketika harga-harga saham turun banyak dan menjadi murah, teknikal melakukan stop loss, tetapi yang punya prinsip value investing dia akan menambah beli. Nah ini yang saya lakukan ya. Saya lakukan untuk nambah nambah portfolio. Nah ini saya ada di step yang di sini ya, karena kemarin kan udah order untuk target project gajian dari dividen. Kita kelinci percobaannya adalah saham FWCT, Wijaya Cahaya Timber ya. Kita belajar berinvestasi dengan fokus kepada nabung dividen atas saham-saham yang udah dicap masuk kategori saham syariah gitu ya. Jadi kita motivasi main sahamnya, belajar sahamnya di poin nomor 2
tidak di nomor satu ya. Kalau nomor satu ini ya, saya yakin ini kalau nomor satu mah ada motivasi spekulasi, bikin deg-degan, bikin nggak tenang, bikin tiap hari harus melototin gitu ya. Kalau nomor dua ini lebih jangka panjang, sehingga bisa dapat ilmunya di sini sebetulnya. Kalau Anda bisa menguasai nomor 2, nomor satu tuh gampang gitu. Ketika turun ya beli, karena dia akan mantul lagi ke atas gitu ya. Jangan sampai kejebak sama volatilitas pergerakan anomali harga harian gitu ya. Nah, ini adalah grand design dari pembelajaran saham yang saya plotting nih ya. Untuk target gajian dividen ini, saya mau ngoleksi nih saham mana saja yang ngasih dividen dan kira-kira yang harganya murah, mau dikoleksi lah gitu kan. Namanya juga belajar. Modalnya kan cilik-cilik aja nih, 200.000 kan. Jadi yang pertama udah kita lewati nih di Januari, order saham IPO FVCT cuma dapat 21 lot. Nah, di Februari kita analisa nih ya, apakah dia itu akan jadi saham gorengan. Kalau dari saham gorengan posisi kita gimana, ikut tergoreng atau justru mengambil kesempatan ya untuk nambah portfolionya gitu. Kemudian kita bakal mengeksplorasi lagi nih, mendalami financial rasio dari fundamental saham FVCT ini. Nah, ini yang akan kita gali nanti di selanjutnya. Kalau udah ada penampakan nih, oh ini fundamentalnya bagus, kuat, masih murah ya, kita nabung saham lah ya, beli lagi dikit demi dikit sampai nanti ke action plan-nya, apakah harus hold jangka panjang atau gimana ya. Yang penting kita jadi tahu bahwa fundamental si saham FVCT ini patut kita pegang, patut kita yakini bahwa dia adalah saham yang bagus gitu. Bagus dalam arti bukan perusahaan yang ecek-ecek. Kopi lagi guys. Oke, nah ini jangan lupa tetap kepada nasihat-nasihat para senior-senior kita gitu ya. Hati-hati buat teman-teman yang tertarik di pasar saham, main saham. Tidak seindah yang Anda banggakan, tidak seindah atau sekeren gitu ya investasi jadi investor, enggak gitu. Anda ada di sini nih, ente trader culun semua nih, dimakan sama bandar sama insider trading, tahu rasa ntar ya. Makanya kenali, eksplorasi, banyak baca, banyak mikir, banyak aksi gitu ya. Gunakan otak Anda buat mengantisipasi biar kita enggak dimakan sama predator ini. Lawan kita seperti ini ya, sementara kita nih culun di sini ya, modalnya dikit dan kalau naik turun langsung bikin hati nyelekit gitu. Kenali predator ganas di pasar saham. Nah, ini project di Februari ya, kita harus eksplorasi prospektus dari si emiten yang sahamnya kita miliki. Ini agak banyak juga nih, ratusan halaman, jadi saya baru beberapa bagian saja yang dieksplorasi ya. Kalau dari sisi keuangannya memang ini lumayan lah, termasuk boleh dikata sehat gitu ya. Kita lihat nih kinerja keuangannya boleh dibilang cukup aman gitu ya. Cuma karena dia perusahaannya jual dolar, bahan baku dolar juga agak terkendala. Di kinerja 2001 ke 2022 dia ada penurunan ya. Kalau kita lihat di sisi penjualan dia agak turun gitu. Kenapa turun? Karena di periode 2001-2022 untuk para eksportir itu ada kendala di peti kemas yang bermasalah gitu ya, kelangkaan peti kemas, sehingga biaya angkut jadi naik. Oke, balik lagi ke sini, nanti kita ekspor masing-masing item dari kas sampai hutang sampai modal. Posisi kasnya ini stabil ya, kas setara kas 24-21 miliar. Nanti kita lihat cash flow-nya. Yang penting tuh cash flow sebetulnya ya. Kalau Anda ngincer dividen, maka satu perusahaan dibilang bagus kalau dia
bisa menghasilkan cash yang positif nih. Ini kita lihat kas bersih dari aktivitas operasional ya, dari 29, 34, 63 ini trennya naik gitu ya. Jadi boleh dibilang tren prestasi kinerja penjualannya dia naik terus. Baru nanti Juli ke Juli ini ada penurunan nih ya, dari 47 ke 20 karena di sini mungkin ya ada masalah di biaya peti kemas itu yang naik, ada perang Ukraina juga yang ngaruh ke ekspor ke luar negeri ya. Kas bersih yang digunakan untuk investasi ini juga nanti kita lihat nih. Ini ada di sini naik, sini turun, sini naik lagi nih. Apakah ada pembelian aset, alat-alat produksi atau gimana ya. Terus ini kas dari pendanaan. Nah, kalau pendanaan ini biasanya ngutang bank, biasanya di sini ya. Nah, barulah di sini net cash-nya. Net cash-nya kita lihat nih, positifnya cuma 1,9 nih ya di posisi 2021 nih positif cash flow. Cuma di 2022 kita nggak tahu nih karena ini posisinya baru per Juli masih minus gitu ya. Sehingga ya kalau negatif, cashnya negatif sih ya kurang oke gitu ya valuasinya nih. Nanti kita ekspor lagi ya, kita baru ngelihat sekilas aja. Ini adalah laporan keuangannya ya untuk Desember nih belum dapat, jadi kita belum bisa ekspor. Kita tunggu laporan audit yang 2022 biar komprehensifnya memprediksi 2003 lebih enak gitu. Nah, saya baru bikin oret-oret seperti ini. Katanya kalau mau fundamental kita harus do your own research. Kita harus explore ya, riset sendiri aja gitu ya. Kita baru lihat secara global dari total asetnya nih, current asetnya segini, aktiva tetap segini, non current aset segini. Nanti kita bedah secara detail ini kira-kira bagus nggak ya. Jadi kalau main fundamental katanya harus melototin laporan keuangan satu persatu, baru nanti kita definisikan ada jebakan nggak itu ya. Ini dari sisi utang. Dari sisi utang nih ada utang bank ya, utang bank jangka pendek, ada utang usaha, ada TWRP-nya, transaction with related party. Jadi kalau dia punya utang ke grup ya cukup kecil. Long term-nya nih 48. Long term ini terdiri dari macam-macam ya, ada utang bank, utang pembiayaan konsumen, ada utang sewa dan segala macamnya. Nanti kita eksplor lagi apakah posisi utangnya ini wajar atau ngutang ke grup gitu ya. Nanti IPO-nya malah buat bayar utang ke grup lagi, bukan buat ekspansi. Ini cash apa ini, penjualan laba komprehensif. Nah, ini kas setara kas. Kasnya, posisi kasnya yang di kisaran 21 miliar ini terdiri dari kas in bank alias tabungan gitu ya. Saldo kas di bank. Kalau kas on hand ini yang kas petty cash di perusahaan cuma kecil ya, 30 juta. Sisanya ada time deposit nih di 2019, tapi di 2002 kayaknya nggak ada ya. Semua ini rekening bank semua nih. 21 miliar untuk ya operasional perusahaan. Bank yang dipakainya ada BCA, ada BNI. Jadi dua bank yang mayoritas menjadi tempat simpanan si perusahaan ini naruh duitnya ya. Kemudian ada BPD Jawa Timur dan BRI, 4 bank saja. Lumayan ya. Jadi naruh banknya di bank-bank yang cukup recommended. Agak hati-hati kelihatannya. Kemudian piutang usaha totalnya sekitar 34 ya. Ini bagus. Piutangnya ke third party lebih banyak daripada ke relatednya. Ini berapa persen ya?
2 kepada 32. Nah, ini hampir 90% berarti ke pihak ketiga semua ya, bukan ke related. Karena dia kan ekspor kalau nggak salah ya, mayoritas ekspor. Berdasarkan umur 1 sampai 30 belum jatuh tempo, oke. Lebih banyak ini. Jadi piutangnya nggak macet kelihatannya ya, karena posisinya 33 miliar. Ini hutangnya belum jatuh tempo. Yang di atas over 60 hari berarti ini nih 90 juta ini ya, ini bad debt kali ya, harus udah dibiayakan ini. Dari 34, 33 nya masih belum jatuh tempo. Ini apa nih? Ini adalah pihak yang related party-nya ya, ada perusahaan induk, ada komisaris juga. Nah ini juga harus tahu nih kita ya, siapa aja yang berhubungan dengan perusahaan yang punya hubungan related party. Nanti kelihatan apakah dia licik atau enggak, kelihatan dari angka-angka porsi ke related partinya kecil atau gede. Oke. Ini piutang usaha ke related party 1,9 yang tadi ya. Cuma ini nggak tahu nih, ini detailnya apa nih, piutang usaha ke plywood. Nah hubungannya plywood industry dengan si Wijaya yang ini apa nih, apa ini suppliernya atau dari Wijaya dijual ke sini gitu, plywood sama timber. Nah itu harus kita ekspor juga, siapa yang di hulu siapa yang di hilirnya gitu. Kalau dia piutang berarti kemungkinan nih si produknya FWCT ini dijual ke sini harusnya ya. Nanti kita gali lagi dah. Oke, ini apa lagi nih? Piutang lain-lain. Ini juga gede juga ya piutang lain-lainnya ya, 12M. Ini apa ya? Ini PR nih ya. Nanti kita lihat lagi. Di sini juga ada aset keuangan tidak lancar juga sama nih, ke Wijaya terutama plywood ini ya, banyak transaksinya, ada 12 miliar, ada 7, udah 20 miliar sendiri nih piutang ke related party. Kemudian persediaan ya, persediaan figurnya seperti ini, ada barang jadi, veneer, spare part, raw material, kemudian work in process. 51 miliar di persediaan dia. Uang muka. Nah, uang muka di sini kalau diekspor ada uang muka buat pembelian aset tetap. Kita lihat nih di uang muka di Desember ini agak tinggi 23. Mungkin di periode 2019 ini banyak beli aset produksi ya, mesin mungkin. Ini turun, ke sini naik lagi. 2002 nih kayaknya turun lagi. Jadi 2019, 2021 mungkin ini ekspansi buat pembelian mesin. Untuk pembelian persediaan di 2001 ini juga banyak ya. Inventories di 2022 juga stabil nih dibanding 2021-nya. Nanti ini kelihatan di cash flow kapan dia nambah aset, fixed asetnya, apakah tiap tahun atau ada penambahan di 2022 juga ya. Ini apa ini? Utang pihak berelasi. Jadi perusahaan punya utang ke grupnya, ke afiliasinya 10,8. Fortuna Anugerah Sumber, Mandiri Sejahtera Jaya Abadi 10,8. Ini hutangnya mungkin hutang atas apa nih ya, nanti kita lihat lagi di prospektusnya. Nah, operating expense ini yang menarik. Untuk expense, biaya penjualan atau selling expense ini terdiri dari ekspor dan pengiriman ya. Kalau kita lihat ini dari Juli ke Juli 2021 ke 2022 ini naik signifikan nih ya, dari 9 ke 13 ekspor. Nah, karena biaya ekspor itu naik, biaya peti kemasnya mungkin naik ya.
dari 2,7 ke 4,8, hampir 50% nih. Sehingga total biayanya, bebannya nih dari 26 naik ke 33,6. Ini yang menyebabkan labanya si FWCT ini kalau komparasi 2021 ke 2022 agak kurang oke ya, karena periode di sini nih banyak kejadian di luar ya, ada perang Ukraina, ada peti kemasnya apa namanya problem, atau di sini mungkin nih biaya peti kemas nih di 2021 ya 20,3 nih krisis peti kemas, karena ini naik banget ya dari 9,6 ke 20,3, gede banget, hampir 10 miliar sendiri. Oke, ini sama nih, jadi biar kita nggak kejebak investasi bodong, mau nggak mau kita melakukan riset sendiri dari data atas laporan keuangan yang publish ya, yang diaudit, biar kita yakin bahwa harta yang kita investasikan itu nggak termasuk spekulasi, tidak termasuk judi gitu ya. Biar tenang, ketika naik tenang, ketika turun tenang, sehingga kita tidak membeli saham yang bodong gitu teman-teman. Ini apa nih? Ini saya sengaja ya mengutip tips-tips investasi agar kita berada di jalan yang benar gitu ya. Nih nasihat dari Lo Keng Hong ya. Lakukan berulang-ulang, baca, pikir, invest, baca, pikir, invest. Nah ini nih, kita baru tahap baca nih ya, baca prospektus, berusaha mikirin maksudnya apa. Nah kalau udah baru invest, apakah nambah ataukah gimana itu. Lakukan itu selama 31 tahun, maka Anda akan kaya raya. 31 tahun, saya baru 2 minggu ini. Oke, ini ya hahaha, kena zong semua ya, oversubscribe habis itu turun. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjutkan minggu kedua, hari Senin, kita lihat apakah valuasinya kayak gimana ya. Kalau saya oret-oret sih kelihatannya menarik ya. Sebelum IPO digadang-gadang price book value-nya kan masih di bawah 1 ya. Nah setelah IPO, setelah dapat cash sekitar berapa tuh, 400 miliar 40 miliar ya. Kalau kita targetnya sampai mentok 100, sekarang 138 dengan posisi cash IPO-nya kita masukkan untuk figur 2023, kira-kira price book value-nya ya masih segini nih. Ini kalau satu ini berarti book value-nya di sini ya 139. Bener dong ya harga yang tadi tuh. Oh ini 138. Berarti kalau asumsikan dia bakal naik ke 180, masih 1,3 ya. Nah, target saya sih seginilah, 1,3 price book value-nya ya. Jadi kita akan hold sampai harganya di 180. Target saya mungkin ini. Tapi nggak tahu nih saya ngitungnya dari mana ya. Ya, nanti kita benerin lagi apakah ini hitung-hitungannya bener atau enggak ya. Kemarin pada ribut IPO-nya murah karena katanya book value-nya masih di bawah 1 gitu. Nah sekarang kalau kita asumsikan 138, apakah saham si FWCT ini murah? Nah ya, price to book value ini pas banget 1. Artinya apa ya, menurut saya sih murah ya. Dengan harga 138 berarti
si FWCT ini masih layak kita tambah lagi portfolionya, karena ya masih satu pas lah dengan asumsi 2003 kinerjanya sama gitu ya. Saya udah pakai asumsi ya, untuk penjualannya cuma naik sekitar 5%, 10%, biayanya naik 5%. Kira-kira target laba di 2003 di level 50 kayaknya wajar ya. Tahun 2001 kan 66 nih. Ini kita nggak tahu, ini masih posisi Juli cuma 25, kalau dikali ini kan 7 bulan, dikali 12 dibagi 7 sekitar 40 ya. Dari 40 ke 52 saya rasa cukup bagus lah, cukup optimis gitu ya. Jadi untuk targetnya nanti di 2023 equity-nya atau earning-nya 50, kemudian posisi equity-nya naik menjadi 259 dari sini ya. Ini seru nih kalau udah ngoprek-ngoprek gini ini ya. Nah, di 2001 kita pakai 190, kemudian ini masih Juli. Nah, nanti di 2003 endingnya targetnya sekitar equity-nya naik menjadi 250-an. Saya rasa ini proyeksi yang wajar. Nanti kita hitung valuasinya nih. Valuasinya kira-kira berapa sih kalau kita mau ngitung free cash flow-nya gitu ya. Nah, ini masih simulasi ini, saya juga belum ngerti nih rumusnya benar atau enggak. Masih banyak yang harus kita cek lagi. Oke, saya kira belajar ngoprek fundamentalnya baru sampai sini, baru sampai cross check aja, memahami laporan keuangan isinya dalamannya kayak apa. Nah, nanti mudah-mudahan di minggu kedua kita lihat apakah bakal turun arahnya nih dari 128, dari 139 bakal jadi segini atau turun sampai 75 atau kebalikannya ya ke atas. Kalau dari feeling saya sih, karena patokannya kita ada mengacu ke saham si personal alih daya yang saat minggu kemarin masih di 190-an, sementara ini 138. Jadi kita harus head to head ngelihat saham yang IPO antara FWCT dengan Pada nih. Karena kinerja secara laporan keuangan si saham ini lebih oke dari sisi laba ruginya ya, lebih meyakinkan gitu. Cashnya juga lebih banyak nih, 20 miliar gitu. Kalau menurut saya begitu ya. Oke, ini bukan rekomendasi, cuma belajar mengeksplorasi aja dalaman dari prospektus yang baru sebagian. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan besok-besok. Kita eksplorasi lagi apakah si saham ini akan kita tambah ya. Di sini nih kita amati nih di minggu kedua setelah IPO, dia masuk ke gorengan nggak dia nih si FWCT ini ya, dijadiin mainan nggak sama para bandar buat ngerampok duit retail. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kejebak ya. Fokus ke nomor 2, jangan kejebak di nyari selisih, yang ini permainan para orang-orang pinter aja nih ya. Kalau kita nggak merasa pinter, jangan masuk ke nomor 1. Fokus di nomor 2 biar kita lebih tenang hidupnya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.